BLT. Pertama kami sampaikan terkait dengan dasar pelaksanaan BLT. Yang pertama dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana bagi hasil cukai sembako. Dan kegiatan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga tahun anggaran 2023 yang penjabarannya ada di Perbup APBD Kabupaten Sumbar. Terkait dengan kegiatan ini adalah untuk tahun yang kedua, di mana pada tahun 2022 kita melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT banyak 1.800 KPM. Dan kita target tahun 2002 kita adalah 2.640, jadi ada sedikit peningkatan. Baik, tentu pada saat ini adalah kita berbicara terkait persiapan, karena memang pada tahapan persiapan inilah yang harus memang betul-betul dipersiapkan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan yang pertama adalah tertib administrasi pelaksanaan, tertib pertanggungjawaban dan sasaran pelaksanaan program itu. Pada saat awal kita meminta data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk buruh tani tembakau. Kemudian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk buruh pabrik rokok dan olah rokok. Kemudian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sama halnya terkait dengan untuk buruh pabrik rokok atau pengolah tembakau. Kemudian kita koordinasi juga dengan tembakau Indonesia dan perkumpulan pengusaha tembakau nasional. Jadi itu 3 sumber yang lima sumber, baik itu perangkat daerah maupun asosiasi yang kita dapatkan data. Nah, terkait jadwal, bahwa sesuai dengan RKB di kita, rencana anggaran dan kas di Dinas Sosial, bahwa itu harus tahun 2023 ini. Tapi tentunya itu memerlukan proses tadi, yang utamanya adalah melalui kegiatan ini untuk dilakukan validasi data yang sudah kita sampaikan melalui link yang disampaikan melalui surat Pak Kepala Dinas. Sebagai informasi tambahan terkait dasarnya ada juga pasal melakukan sosialisasi di awal bulan Maret kemarin, bahwa penerima bantuan langsung tunai BLT DBHCHT ini yang hanya untuk DTKS non bansos, artinya DTKS yang terdapat di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan. Sehingga tahun 2022 kita mendapatkan angka di 1.000. Ada saran masukan, terutama dari asosiasi dari PPTN, termasuk juga dari desa, kelurahan melalui Abdesi, bahwa ingin memasukkan yang non DTKS. Nah, tentunya kita kembali kepada aturan ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021, bahwa untuk bidang kesejahteraan masyarakat, khususnya penyaluran bantuan langsung tunai, pada pasal 5 ayat 9, bahwa pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan DBHCHT berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah
dan atau ketentuan dari kementerian lembaga terkait. Nah, ini harus perlu pemahaman bersama bahwa kita memang melakukan di pasal 5 ayat 9 tadi sudah jelas bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan dari kementerian lembaga terkait. Kita tentunya dinas sosial berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari kementerian sosial. Nah, makanya bentuk bantuan sosial DTKS itu syarat mutlak terdaftar di DTKS. Kemudian tidak bentrok atau tidak menerima bantuan lainnya, sehingga apa yang disampaikan melalui surat kemarin itu adalah yang sudah dilakukan pemadanan terkait dengan DTKS dan bantuan sosial lainnya, terkecuali adalah untuk penerima PPI. Jadi bolehlah untuk yang penerima PPI itu. Hormati, mohon untuk dibantu di tingkat desa terkait dengan verifikasi ini, yaitu berdasarkan evaluasi kita pada tahun 2022, permasalahan yang muncul itu adalah non-DTKS, kemudian admin Dukya bermasalah, tidak online Kemendagri, kemudian kategori masyarakat akan ada satu keluarga suami atau dan istrinya itu menerima. Bisa diverifikasi, termasuk juga dari sisi rotasi mutasi kependudukan, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang terdaftar pada saat di sini itu di desa A, ternyata mereka sudah pindah. Mohon untuk diverifikasi terkait dengan domisili. Sehingga pada saat nanti penyaluran itu surat undangan yang disampaikan tentu sesuai dengan alamat domisili yang terakhir. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang akan menghormati, dan rekan-rekan dari dan mohon juga untuk membantu, memfasilitasi, memonitoring dan mendampingi rekan-rekan di tingkat desa, kelurahan untuk melakukan verifikasi validasi data ini. Sebagai informasi tambahan bahwa untuk calon penerima BLT DBH CHT tahun 2023 terdaftar di 24 kecamatan, 105 desa. Jadi tidak keseluruhan, ada 2 kecamatan yang tidak ada alokasi, yaitu Kecamatan Cimalaka dan Cisarua. Nah, untuk desa bisa nanti dilihat ya, bahkan kami yakin bahwa mungkin sebagai pembuka dari kami terkait dengan agenda verifikasi dan validasi untuk calon penerima BLT DBH CHT. Intinya kami mohon bantuan semuanya dari pihak desa, termasuk juga dari rekan TKSK, bagaimana kita mendapatkan data yang betul-betul bahwa nanti itu sasarannya itu betul-betul yang berhak menerima bantuan. Tetapi ini juga harus berdasarkan melalui mekanisme dan aturan yang ada, tidak keluar dari ada yang komplain, ada yang
semacam apa ya, pengajuan-pengajuan non DTKS untuk bisa dimasukkan. Kita melihat dari sisi aturan bahwa memang dari sisi aturan di Kementerian Sosial bahwa pemberian bantuan sosial itu salah satunya adalah terdaftar di DTKS. Itu sementara Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk bisa sama seperti kita tidak jadi setelah kita penetapan melalui keputusan Bupati itu ada susulan terkait dengan proses pelaksanaan penyaluran, ya, karena kita ditargetkan di Maret ini sudah mulai penyaluran. Tuh. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini masih perjalanan cukup panjang, memerlukan waktu. Setelah data masuk ke kita ke Dinas Sosial kembali, itu kalau di surat itu tanggal 3 ya besok, itu harus masuk kembali. Kita harus melakukan pengusulan melalui keputusan Bupati. Kemudian juga peraturan Bupati terkait mekanisme pelaksanaannya, dan tapi insya Allah kita akan bulan Maret ini, di akhir bulan Maret ini bisa kita lakukan realisasi penyaluran BLT DBHCHT tahun anggaran 2023. Sementara dari kami seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran, atensi, dan partisipasi rekan-rekan semuanya dari desa, Bapak dan Ibu Kepala Desa, juga dari rekan TKSK. Selanjutnya kami persilakan secara teknis nanti dari operator SIG NG Kabupaten Sumedang, Pak Tatang, untuk menyampaikan secara teknis terkait dengan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial untuk BLT. Gitu nah. Jadi dia. Halo. Halo. Kalau cingran dulu nggak ringan kayaknya. Kadang ada kayak jaringan. Orang itu. Gak pernah itu tangan 2 kali diganti ke dari hasil. Jaringan mana kominfo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gambaran Ibu yang Pak Tatang di gambaran teh gamarna kepala desa atau yang mewakili Kurang jelas. Mohon Pak, eta saya gambar patah tangan. dasar. Iya, kumaha tuh teh. Anu mana gitu yang uning. Sango nu sanesna di unmute punten. Halo. Ya, baik, kurang teraskeun Pak Inten. Bapak Ibu, pangintennya sadayana tos nampi suratna Pak Inten, teras tos di download oge BNB-ana. Nah,
Oke, Bapak Ibunya punten sekedap. Loading. Baik, Bapak Ibu, sadayana paintennya tos buka link anu tercantum di surat painten. Nah, kemudian isi linknya itu seperti ini painten. Nah, di nu link painten di dia teh tos aya file painten berbentuk BNBA dan juga ada tunjuk verifikasi data DBH CHT dan juga format verifikasi berita acara verifikasi DBH CHT tentunya. Nah, sesuai di petunjuk di dia painten Bapak Ibu tiasa di download. Di sini sudah dijelaskan painten di petunjuk pertama file Excel-nya dibuka, kemudian cek kesesuaian data antara nomor KK, NIK, nama lengkap, jenis pekerjaan, dan juga alamat lengkap, mulai dari dusun atau lingkungan, RT, RW, desa, dan kecamatan. Nah, kemudian klik status keberadaan. Nah, di status keberadaan di situ ada ditemukan data sesuai. Apabila ditemukan dan datanya sesuai, berarti tidak perlu mengisi kolom hasil verifikasi atau yang diberi warna kuning. Kemudian tidak ditemukan juga sama, tidak perlu mengisi kolom yang berwarna kuning. Kemudian apabila ada data yang ditemukan tetapi data tidak sesuai, maka harus melakukan perbaikan dan mengisi kolom hasil verifikasi sesuai dengan adminuk yang valid. Kemudian, nah di sini diperbolehkan untuk mengusulkan usulan baru, tetapi tadi itu apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, persyaratannya pertama harus masuk PTKS, kemudian tidak menerima bantuan sosial lainnya, dan juga sesuai dengan jenis pekerjaannya, dan juga kriteria miskinnya itu harus sesuai. Nah, setelah itu nanti menandatangani data hasil verifikasi itu dilakukan oleh petugas verifikasi dan kepala desa. Menandatangani berita acara hasil verifikasi, petugas verifikasi dan kepala desa, kemudian menyerahkan data hasil verifikasi dalam bentuk soft copy dan hard copy yang telah ditandatangani. Nah, untuk datanya, Bapak Ibu, ini saya ambil sampel aja mungkin Kecamatan Buah 2. Kita coba download. Nah, ini kebetulan di Kecamatan Buah 2 itu hanya Desa Karangbungur. Nah, ini bisa dilihat oleh Bapak Ibu, jumlahnya di sini ada 30 orang. Nah, tetapi di sini nomor KK-nya rata-rata kosong. Nah, jadi nanti nomor KK-nya harap diisi. Nah, untuk pengisian nomor KK-nya diisi di kolom hasil verifikasi. Nah, di sini. Kemudian cek NIK-nya, apabila ada yang tidak sesuai NIK-nya, maka diperbaiki dan di input di kolom yang berwarna kuning, yang hasil verifikasi ini. Kemudian untuk nama, jenis pekerjaan, alamat, dan yang lainnya juga sama. Apabila ada ketidaksesuaian, maka
diisi di kolom hasil verifikasi. Nah, di sini ada status keberadaan, bisa dipilih ditemukan data sesuai, berarti tidak perlu mengisi hasil verifikasi. Kemudian tidak ditemukan apabila orang tersebut memang sudah tidak ada di desa Bapak Ibu. Nah, kemudian ditemukan data tidak sesuai. Nah, yang tadi misalkan nicknya tidak sesuai, maka nanti nicknya diisi di sini. Nah, kemudian apabila ada yang betul-betul petani tembakau atau buruh pabrik rokok yang masih belum terdaftar di sini, itu bisa diusulkan. Tetapi mungkin tadi persyaratannya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid. Nah, kemudian nanti di mana cara mengisinya? Ya. Untuk mengisi yang usulan baru juga harus diisi di kolom yang berwarna kuning, di kolom hasil verifikasi, supaya nanti bisa dibedakan mana yang usulan baru, mana yang lama, dan juga mana yang perbaikan. Nah, terus cara mengisinya jangan sampai ditimpa, misalkan di sini ada nama Wirat. Nah, kemudian nanti ada yang usulan baru. Nah, jadi jangan diinput di kolom yang sebelahnya, tapi di kolom bawahnya. Jadi di kolom bawah, tetapi nanti pilih usulannya usulan baru, status keberadaannya usulan baru. Nah, seperti ini, misalkan nomor KK-nya 32 sekian, nicknya sekian, namanya misal ini namanya, kemudian pekerjaannya petani tembakau misalkan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemarin itu memang ada beberapa desa yang sudah menyampaikan melalui WA ke saya secara pribadi, tetapi memang belum diperiksa. Nanti akan diperiksa terlebih dahulu. Dan apabila hasil data yang sudah dilaporkan kemarin ada yang masih belum sesuai, silakan untuk diperbaiki. Dan ini masih diberikan waktu sesuai dengan surat sampai tanggal 3. Nah, untuk tambahan lainnya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bu Meti, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan verifikasi data DBH-CHT, calon usulan DBH-CHT. Jadi harus diingat ini di status keberadaannya. Apabila ditemukan dan datanya sesuai, berarti tidak perlu mengisi kolom hasil verifikasi. Kemudian tidak ditemukan juga, sama, tidak perlu mengisi kolom hasil verifikasi. Ditemukan data berbeda, harus diperbaiki di kolom hasil verifikasi. Dan usulan baru juga diinput di kolom hasil verifikasi. Itu ya, tapi di inputnya di bawah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mangabilih aya anu bade naroskeun penginten terkait dengan perpal teh ya. Bilih ada kendala, maka kita urang diskusi gitu ya. Kita urang diskusi bilih aya anu dalam hal perpal ini ada kendala. Mangga Bapak Ibu bilih bade naroskeun. Assalamualaikum, sempur Bu. Waalaikumsalam, mangga Pak. Aman Bu. Alhamdulillah. Nomete ya rada ya sinyalna rada awon. Oh, Kita gitu. si nomor KKT diisi sadayana Bu. Nomor kakak di upami misalkan di nu data awal itu ketika dicek udah sesuai, ya nggak usah diisi yang di kolom yang kuning. Tapi kalau misalkan tidak sesuai, nanti yang anu laresna dimasukkan di anu kuning gitu. Poh napi, poh nik, atau napi alamat. Jadi anu laresna dilebetkeun ka nu kolom kuning. Tapi iya Bu, terus itu anu kan nama kepala keluarganya muncul ya Bu nya. Gitu. Memang betul dia itu adalah seorang petani.
Nah, cuman tos meninggal ayeuna teh si ieu teh tapi ahli warisna masih aya gitu Bu. Kumaha verifikasina? Oh, tapi ari si ibu teu ieu teu petani nya. Oh, kan dilajengkeun ku istrina tanina gitu. Ya, Tapi masih sarengan. tapi masuk usulan baru. Kalau misalkan istrina suamina meninggal buruh tapi suamina kalau misalkan istrina memang buruh nah usul tadi nah kolom baru kan itu Gimana, Bu? baru keterangan bahwa yang awal bahwa meninggal itu meninggal. Ya kan emang kawitna sesarengan taninya gitu. Emang petani suami istri, cuman munculnya namanya kan suaminya. Nah, si suaminya itu meninggal gitu Bu. Gimana verifikasinya? Nah, jadi masukannya usulan baru kan. Oh, masukkan usulan baru nama istrinya berarti ya. Karena istrinya kanik dan segala macam berarti tadinya. Berarti kan itu berarti kan dikasih keterangan meninggal gitu. Oh, Itu siap. sebagai usulan baru ya. Ngisi keterangan meninggalan di mana Bu? Ini ya. Dikasih kolom DW tuh. Di mana? Di kolom kuning. Ya di kolom kuning. Di kolom Di mana di status? Kuning. Di nami kolomnya Kak. Oh, nama kolomnya ada tanya kolomnya. Nami kolom keterangan di situ Oh meninggal. ya, mohon. Misalkan meninggal diganti oleh istrinya gitu sama-sama iya gitunya. Tapi Oh, istrinya iya. masukkan di bawah gitu. Mohon. Yang istrinya masukkan di bawah gitu ya. Ya, mohon kartos gitu mah Bu. Ya siap. Ya kan Mangga. dia keting sabaraha Bu, verifikasinya. Anjing. Apa nih teh Kak? Ini teh kan harus salur. Ini harus salur sasih Maret ayeuna. Ini kan proses upami masuk dari desa ke kita kan untuk ditetapkan ke keputusan Pak Bupati. Nah, nanti baru kita salurkan gitu. Biar cepat soalnya kan Maret ini harus udah salur ya Kang. Yang kan dibantos lah. Jantan tanda tangan kepala desa langsung di PDF di pangintennya Ya dikembalikan. mohon. Itu pangintennya. Di berita acara ya. Mohon. Siap. Kalau kami ya Excelna dikintunkeun oke, tapi berita acarana di PDF-keun maka di eta dikintunkeun oke. Ya terus ditawisna. Fisiknya kintunkeun oke gitu Bu. Mohon. Oh, mohon. Kasihkeun we ka TKSK-nya. Oh, kan TKSK. Ya Koordinir oleh TKSK aja. Oh ya. Atur nuhun Bu. Atur nuhun Bu. Pak Tatang nuhun. Siap. Assalamualaikum. Nah, pilih Bade. Pilih ayo. Assalamualaikum Bu. Salam Mangga. Kadaka Jaya, damang Bu. Alhamdulillah Pak. Mohon iya ya aya soalan iya Bu abdi lamun ngacuk kanu kedah kanu lebet DTKS sedangkan di wilayah abdi gitu seueur warga gitunya khususnya pengrajin sareng kulit tembakau identikna desa Kadaka Jaya tembakau kan gitu tah ieu teu kalebet kanu DTKS ieu kedah kumaha Bu abdi teh Ya, Mangga. Mangga, kesal sampai ada bisa pakai. gantiannya dayana nya. Assalamualaikum Pak Kabid. Ya, Pak Kadus. Pak Kesra. Abdi ti Kadaka Jaya Pak. Mohon. Siap. Mohon iya aya kendala nate Kadaka Jaya. aya warga gitunya. Nya seueur warga anu teu kantos kenging bantosan gitunya kumargi anjeunna teu lebat DTKS gitu. Nah ayeuna karasan aya DBHCTH gitunya kan bantosan para petani atau napi buruh tani tembakau. Nah karasan anjeunna teu lebat DTKS. Tah kumaha ieu Pak? Ya, sapertos diuningakeun ku abdi tadi berdasarkan aturan yang memayungi terkait dengan pelaksanaan BLT DBHCT ini yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 ya. Itu disyaratkan bahwa pemberian bantuan langsung tunai BLT DBHCT itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan dari kementerian lembaga terkait. Karena kami selaku pelaksana ada di dinas sosial, kita mengacu kepada Kementerian Sosial.
untuk pelaksanaan berbagai jenis bantuan sosial. Nah, BLT ini masuk pada jenis bantuan sosial. Dan bantuan sosial salah satu syarat dan merupakan syarat mutlak dari Kementerian Sosial itu terdaftar di DTKS, Pak. Mohon. Terserah izin Bapak, gitunya izin kalau ngacu dalam DTKS gitunya, iya khususnya abdi gitu di desa abdi anu seueur lebat DTKS itu kalarasan tinu warga tinu online data kependudukan awalnya. Nah, kalarasan orang-orang tersebut anu sasatna anu kriteria teu mampu lah gitu. Tah anjeunna teh sasatna ngabaikan lah masalah keadministrasian gitu. Kumargi naon pada waktu di data di Nusa Pawarga aranjeunna teh teu update gitu. Atau kakak atau napi KTP teh nu kapungkur keneh nun teu elektrik gitu Pak ti payun teh. Mohon. Nah, eta jadi kendalana teh Pak. Memang betul berbagai program sekarang terkendala akibat data kependudukannya yang tidak sesuai Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya mungkin di Kadaka saja, Kadaka Jaya saja, tapi juga di berbagai desa juga ada yang terkait dengan data kependudukan yang tidak update. Dan memang kami untuk tahun 2022 sudah dilakukan audit ya dari inspektorat. Dari inspektorat melakukan audit terkait dengan bantuan langsung tunai. Salah satunya BLT yang tahun 2022. Nah, ternyata berbagai temuan muncul karena meskipun kita melakukan verifikasi rarawasan mah asa ketat gitu ya, tetapi ada juga yang mungkin karena kesalahan di kami juga ada yang yang tidak sesuai meskipun tidak banyak. Dan itu menjadi temuan kami. Dan kami berharap bahwa tahun-tahun berikutnya, terutama di 2023 ini tidak terjadi lagi yang menjadi temuan kekurangan di kami. Dan itu akan berdampak terkait dengan audit kinerja, terkait dengan audit kinerja kami di Dinas Sosial, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon bantuan, kemudian pemahaman dan persepsi dari semuanya terkait dengan syarat penerima bantuan itu ya harus ditetapkan seperti itu karena kita tidak bukan uang dari daerah gitu ya, ini dari kementerian, dari pusat melalui dana transfer yang diberikan ke daerah dan harus dilakukan mekanismenya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi arahan dari inspektorat, mudah-mudahan BPK mata lebatnya cekapnya ku inspektorat bahwa memang kita harus mengacu terkait dengan pelaksanaan atau mekanisme itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu arahan dari inspektorat dan kami mohon sekali lagi pengertian, pemahaman terkait sasaran itu bahwa itu memang harus yang DTKS Bapak dan Ibu sekalian. Ya, diusahakan masuk DTKS ya Pak. Tuh. Yang Ya, masuk DTKS ya. Ya harus DTKS memang harus DTKS. Ya. Harus DTKS. Ya. Ya. Dan satu hal terkait tadi kendala data kependudukan, kita selalu mewanti-wanti di berbagai acara terkait dengan sosialisasi program bahwa salah satunya adalah updating data kependudukan. Ya, peran dan fungsi kita masing-masing di tingkat desa, di tingkat kecamatan, sosialisasi edukasi terkait dengan pentingnya update data kependudukan. Memang data kependudukan itu adalah bukan pelayanan dasar ya, tetapi dasar dari semua pelayanan untuk PBI, untuk bansos, terkait juga dengan yang lain-lain itu data kependudukan itu memang sangat diperlukan. Jadi ini sebagai sekaligus edukasi, sosialisasi, penekanan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di desa dan kelurahan, bagaimana pentingnya data kependudukan yang sesuai dengan aturan itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan lah, sehingga kedepannya itu tidak menjadi hal yang sangat krusial terkait dengan permasalahan data kependudukan dalam hal berbagai pelayanan, terutama terkait dengan bantuan perlindungan dan jaminan sosial. Itu Bapak dan Ibu sadayananya. Mohon bisa dipahami Panginten, karena kami juga Bapak. Harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau tidak ya hapunten Panginten da abdi alim katempuhan gitu, alim katempuhan. Abdi oge sami Pak, ku masyarakat kagencet gitu. Mohon. Tapi siap. Mohon hari kita siap atur nun Pak. Mohon. Berikan edukasi kepada masyarakat Panginten seperti itu. Sampai
supaya kita perbaikan data, Pak. Siap, mohon. Tenun Bapak, tenun. Pilih aya deui Pak, pilih aya deui nu bae naroskeun mah. Deui Neng. Tadi teh Data kaping Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti kumadang, Baji. Iya, Pak. Abdi di Jatiroke. Ya. Terkait data yang tidak terdaftar di DTKS, apakah itu bisa diganti langsung dengan yang terdaftar di DTKS atau gimana, Bu? Kalau misalkan itu masuknya ke usulan baru, Pak. Kalau misalkan memang itu buruh tani, tembakau, atau napi buruh pabrik tembakau atau rokok, terus dia terdaftar di DTKS, tapi belum terdaftar di data yang kami kirim, maka itu usulan baru, disimpannya di Nah, usulan baru berarti ya. Oh, Ya, banyak. Terus, Ibu, halo. Assalamualaikum. Salam, mengapa? Berarti diganti Bu. Ibu Mekar Jaya sementara. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anawi itu badai naroskeun anu pendataan anu ti awal sekedar kan aya seueur kena anu di kedah diverifikasi atau napi divalidasi digentos seueur udah anu meninggal sabaraha puluh terus meninggal terus anu pindah alamat itu nyuhunkeun data tiasa teu Bu. Itu teh Pak, kami dapat datanya kan dari pertanian ya, diketahui oleh itu kan berdasarkan pemutakhiran kami dengan dinas pertanian. Yang kami sampaikan kepada desa semua itu berdasarkan yaitu datanya yang ada. Kalau misalkan di data memang ada petani tembakau yang belum terdaftar di data kemarin, kemudian memenuhi syarat, silakan usulkan usulan baru. Tapi dengan syarat yang tadi DTKS belum menerima program, NIK dan intunya sudah sesuai dengan Disduk Capil, penginten Pak kategorinya kalau kategori miskin, penginten mangga, penginten eta mah di usulan baru. Nanti keputusan dan kami keputusan nanti dengan pertanian, dengan FI dan segala macam. Itu Tapi data di Dinsos ada ya Bu ya. Anu di Dinsos mah eta tos didungikeun ka Bapak sadayana. Eta teh anu aya di Dinsos mah kan tergaduh data buruh tani, buruh tembakau. Justru itu kami meminta dari Dinas Pertanian sama APTI. Itu yang ada di APTI sama yang di Dinas Pertanian sama di Indag anu buruh pabrik rokok mah gitu. Nah, Tapi itu syaratnya udah masuk DTKS, udah harus ya harus syaratnya itu salah satu syaratnya itu harus terdaftar di DTKS. pendataan baru yang baru sekarang kalau mau masukin data baru yang tadi itu contohnya. Ya, kalau misalkan ada warga Bapak memang tembakau atau buruh pabrik, terus dia terdaftar di DTKS dan NIK-nya dan namanya udah sesuai dengan data Disduk, maka ajang Pak, gitunya ajang nanti kami memutuskan, misalkan diputuskan di sini juga ditawarkan lagi untuk terkait dengan usulan-usulan dari Bapak yang baru. Ya, itu pinter Pak. Iya. Ya, makasih. Assalamualaikum Bu. Ya, mana Sanes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Genteng Bu. Bu bangkok Bu. Di surat mana? Di surat. Ah. Duh, surat euy. Bayar nih. Mikna goreng. Bu Haji, Siap. kanggo perkawis DTKS Bu, kanggo ngecek DTKS-na pan upami dinu PMKS mah henteu jelas Bu nya, anu engal mah henteu muncul. DTKS engal mah teu muncul.
Mohon, Upami dinu sis NG we. mohon karena di SING, Pak. Mohon. Mohon. Iya nah dinu sis NG mah upami nomor ID nanti teu muncul Bu Haji tas wios-wios. Sawios engke aya di DTKS Pak Enten teh. Tinjaunya di pandankeun deui Pak Enten tenang. Mohon mangga. Hatur nuhun Ibu Haji. Ya, mangga. Assalamualaikum Bu. Salam mangga. Kami di Desa Genteng Bu. Ya, mangga. Di DTKS sapanten di musik NG. Peda eta anu kategori kalebet petani tembakau, buruh tani tembakau. rokok, mohon lajeng aya miskin atau tidak mampu kumaha eta Bu? Pak painternya seueur aya anu buruh tani tembakau geus beunghar kapungkur buruh angkot tapi ayeuna mah tos beunghar nya ulah ya tos beunghar mah ada tujuan kan kanggo penanggulangan kemiskinan gitu. Ya di ngalebetanana di kolom ngadamal kolom deui teh Bu kitu manawi. Mohon kalau misalkan dia ternyata mampu berarti kan dilebetkeunana di buku nengnya dengan keterangan udah mampu gitu Pak. Yang ngadamal keteranganana deui gitu Bu kolom. Ya, mohon. Ya. Tambah satu kolom lagi keterangan ya Pak. Siap. Hatur nuhun Bu. Mangga. Yo, assalamualaikum. Salam. Mangga Billy aya deui. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Desa Bongkok. Ya, mangga. Ini Bu yang data dari Dinsos. Kalau yang di data Dinsos ada yang sudah tidak menanam atau sudah tidak jadi buruh tani tembakau, itu baiknya dihapus saja langsung atau dibikin keterangan. Tadi keterangan itu sudah menjadi bukan buruh tani tembakau lagi gitu. Oh iya. Jadi tetap datanya masih ada tapi pakai keterangan sudah tidak jadi buruh atau tidak nanam gitu ya Bu. Karena di kolom pekerjaannya, misalkan tadinya buruh tani tembakau, tapi kan di kolom yang kuning, kan pekerjaan anu ayeuna naon gitu. Oh mohon. Nah upami nu baru mah terus kantenannya Bu dilebetkeun ka nu baru ya Bu. Iya. Mohon. Jadi tidak usah dihapus ya Bu ya. Nggak usah, nanti kan dimasukkan di yang kuning kan ada keterangan terus di kolom keterangan sebatkeun bahwa dia bukan buruh tani tembakau lagi gitu. Oh iya, siap Bu. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum. Salam, sama-sama. Mangga nu sanes pilih aya deui. Manawi aya deui teh. Sinyalna awan ya. Halo. Sinyalna awan. Sinyalnya awon Bu. Bisa dicat. Atanapi upami itu biasa. Upami awan kolom set. Ayo. Sinyalnya goreng terus semuanya. Goreng. Jual hotspot. Ada window belakang. Halo Bu. Ini dia mainan. Tapi itu muncul. Oh iya udah di situ. Eta mah berenang. Bu izin Bu. Apa masuk? Congyang Bu.
Apa? Ini Bu, gimana kalau usulannya di situ kan ada kolom pemilihan Bu ya. Di dalam kolomnya ada pemilihan layak ditemukan. Bagaimana kalau ditambah Bu? Kalau memang ditemukan atau memang ada tapi tidak layak, ditambah kolom keterangan saja Bu. Jadi mempermudah untuk pengisian. Maksana kumaha? Beberapa Sinyal Bu, aduh. Dan mau ditemukan, tapi dia tidak layak. Ya, ditambah kolom keterangan saja Bu. Mohon, kita ge sok we dina kolom keterangan. Jadi kita tidak layak gitu, karena sudah mampu atau napi gitu, atau napi udah alih pekerjaan, emang eta mah nambihan kolom ya di verifikasi dan kolom ini. Hah? Oh iya, chat. Oh iya. Upami anu terdaftar dina penerima bansos DBHCHT aya. Halo Bu. Siap. Ya Ada Bu, jelas Bu. Ya, atas jelas. Ini tambihan kolom kan? Di dalam tambihan kolom. Gimana kalau di dalam status keberadaan itu kan ada keterangan Bu ya, ada beberapa keterangan. Ditemukan data sesuai, tidak ditemukan. Bagaimana kalau di kolom ini ditambah lagi Bu, kalau memang ada keterangan yang tidak layak, atau kalau memang sudah bukan petani tembakau, ada juga nanti keterangannya ditambah lagi sudah bukan petani tembakau. Jadi untuk mempermudah untuk pengisian perpalnya Bu. Apaan aya di kolom eta, apaan aya kolom di nu kuning. Di nu kuning kan aya kolom pekerjaannya. Tangke pekerjaan di situ naon tangke di nu kolom kuning oke ditambahin satu kolom yang aya keterangan. Nah didinya sebatkeun tidak layak gitu. Jadi kawitna buruh tani tembakau tah ayeuna janten naon. Berarti misalkan ayeuna mah pengusaha, tah sebatkeun didinya pengusaha. Terus tambahan di kolomna sebatkeun tidak layak gitu Kang. Ya, tambahan kolom keterangan. Kalau tidak layak gimana Bu? Diisi di mana Bu? Kalau misal tidak layak. Tambahan kolom keterangan Kang. Nambahan kolom keterangan. Ya. Di sebelah ini. Ya, oke Bu. Ya, di ujung pertemuan. Ya, mohon. Ya, terima kasih Bu. Siap. Mohon. Pak, ya pertarosan penerima bantosan DBHCHT, aya nu sanes DTKS manawi memverifikasina pasien keterangan naon. Non DTKS we Kang. Di keterangan anak. Ya. Di keterangan anak pasihan non DTKS aja. Kalau misalkan ternyata hasil di lapangan hasil verifikasi misalkan cek NG lagi bahwa dia ternyata tidak terdaftar di DTKS tapi dia masuk ke data yang di Perpa, di keterangan aja non DTKS aja gitu. Tambah di keterangan aja. Ya. Mangga nu sanesna pilih aya nu. Bu, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Abi ti Margaluyu, Bu. Siap, mangga Kang. Manawi kanggo perpalna Bu, dugikeun ka dinten naon tadi abi sinyal rada kirang ieu Bu. Rada kirang support janten beberek-bekan gitu tah. Anjing Kang. Hah? Anjing. Aduh, naha Bu, meni ngadadak itu Bu. Manawi aya waktu deui. Kapan di kaping ti Senin upami telepatna dilepetkeun teh. Soalnya abi menampi kamari di TKSK teh datana teh Bu. Oh gitu. Mohon. Seueur Kang. Seueur teh perpaleuna. Lumayan sih, lumayan Bu. Sareng kieu Bu, upami bade ngajengkeun buruh tani misalkan. Buruh tani tukang macul gitu tah. Tiasa teh Bu. Apa nih mah DBHCHT peruntukanana ge khusus eta mah. Kanggo buruh eta ge buruh tani tembakau. Nu buruh ka petani eta teh. Buruh tani tembakau sareng buruh pabrik rokok atau buruh pabrik tembakau anu ngolah tembakau gitu Kang. Teu tiasa tukang macul mah. Nu tukang macul mah memang kalau misalkan memang layak mah ajengkeun ka BPN teh usulkeun ka si Enji. Eta mah nya. Ieu mah khusus kanggo tembakau teu tiasa kanggo sanes ya. Di dituna.
Dibuktioskeunana perpalna kumaha Bu? Upami ngayakinkan seorang tersebut teh asli buruh tembakau gitu Bu, Manawi. Apaan ku akan kan dipasihan data ya nya data teh misalkan aya si A misalkan ketika dicek teh oh nya bener si eta mah buruh tani tembakau gitu ta mik jeung etana laras henteu gitu nya DTKS henteu gitu nya tinggal eta lamun udah sesuai mah nya udah kon diklik aya kolom sesuai gitu. Tah kalau misalkan ada tos mampu atau naon bikin kolom keterangannya tambihannya kolom keterangan sebelah anu kon misal tadi tentang kerjaan dulu DTKS Iya, Bu. jadi siap Di wilayah abdi teh kan aya sentral tembakau Bu, pangintennya. Tembakau anu ya tembakau anu diplastikan gitu. Sebagian warga teh aya nu damal di dinya Bu gitu tah. Eta tiasa dilebetkeun teh Bu. enggak ngan etana berenan buruh naon buruh pabrik tembakau naon pengolahan tembakau merenya Ya. dikasih keterangan pekerjaan anak kedah jelasnya kayaknya. Mohon. Siap. Upami anu mampu teh tiasa digentos Bu. Biasa makanya di apa nih kasih kolom eta nanti misalkan tadi buruh tani tembakau nya dulu tah ayeuna mah tos mampu teh dia punya pekerjaan apa pengusaha atau jadi PNS atau jadi naon tah lebetkeun dina pekerjaan anu koneng di kolom nu koneng Kang hasil perpa tangke dina keterangan akang ngadamel deui sakolom deui lebetkeun di dinya teh kolom keterangan sebabkan dia sudah mampu gitu dina keterangan anak diserat sudah mampu gitu Kang ya. Siap. Hatur nuhun Ibu. Ya, Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus daripada ASI permasalahannya hampir sami sarang Kadaka Jaya. Seueur anu calon penerima non DTKS tapi layak dibantos dan belum pernah nampi bantosan naon. Apakah itu juga otomatis dicoret? Upami misalkan memang dia buruh tani tembakau, terus dia non DTKS, nyawayahna painten untuk tahun ini mah teu acan tiasa. Nah, upami radas-radas buruh tani tembakau sok ajengkeun ti ayeuna DTKS mudah-mudahan tahun payun aya deui bantuan DBLT DBHCHT tangke kalebetkeun meureunan kitu Kang. Upami misalkan ayeuna teu acan DTKS mah wayahna painten teu acan tiasa mari dina katangtosanana sapertos kitu Kang ya yang pada ASI ya. Upami suami istri nah salah sawios Kang upami suami istri buruh tani tembakau nah hiji kabagian anak entong dua anak gitu nya pilih cemburuan sosial teh nya ayeuna mah untuk sementara hiji we heula gitu painten mangga nu sanesna bilih aya di nu sanesna aya deui teu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam kumaha Namanya abi nyobian muka Bu ya. Aya anu masuk anu data petani tapi orang tersebut teh karyawan swasta karyawan pabrik sanes petani gitu keteranganana data iya Kang itu kan aya di kolom verifikasi aya kolom pekerjaan ya aya kolom pekerjaan berarti eta disebatkeun buruh karyawan swasta atau buruh pabrik. Ada keteranganana berarti kan itu udah tidak sesuai berarti kan ieu mah peruntukanana kanggo buruh tani tembakau. Jadi dina kolom kuning kan aya data ditemukan namun tidak sesuai berarti akan diklik gitu. Mohon aya kolom pekerjaan pan di sini lebetan kolom pekerjaan anak Kang. Ya. Mohon. Maka orang cobiannya nunggu. Ya, siap. Mangga nu sanesna. Kalau mau
menambah di mana Bu? Di kolom kuning apa di mana Bu? Kalau misalkan ada memang benar-benar sesuai dengan persyaratan, misalkan ada warga Bapak Ibu, dia sebagai buruh tani tembakau terdaftar di DTKS, belum mendapat bantuan apapun, niknya sesuai pada Disduk Capil dan online, mangga eta mah tambihkeun usulkeun we heula sementawis mapa usulkeun di kolom dihandap tapi entong dinu ayaan tapi dihandapna kan aya eta aya terdaftar di paling bawahna anu di kolom anu di lebetanana di kolom hasil verifikasina anu di lebetanana anu di kolom verifikasi dihandap entong numpang tidih tinu ayaan gitu nya tapi anu panghandapna gitu Pak. Mohon menambah orang gitu pilih aya gitunya nambah orang mangga tapi penten harus sesuai dengan persyaratan tambihkeunana di kolom paling bawah nama gimana di kolom kuning kalau mau nambah gimana Bu di kolom kuning apa di mana di kolom kuning tapi di pang bawahna nya di paling bana saatos anu data nu aya pan aya data nu aya tangke di bawahnya ya di bawahnya tapi di lebetanana di nu kolom kuning di kolom kuning seharusnya berkoordinasi Bapak Ibu seharusnya berkoordinasi dengan kelompok tani mohon abi kan iya ti data ti dinas pertanian sareng ti apti berarti anu di perpal ka desa-desa ayeuna teh eta teh data yang diakui oleh APTI sareng Dinas Pertanian sanes Dinsos sendiri ngadatan data gaduh painten Dinsos mah teu gaduh data buruh tani atau buruh pabrik itu kenging ti Dinas Pertanian ti Dinas Perdagangan terkait dengan buruh pabrikna terus ti APTI sareng ti PPTN. Kalau NIK tidak sesuai, masuk data tidak sesuai, terus memperbaikinya. Nah, upami NIK tidak sesuai, anu sesuai, nah lebetkeun Kang di eta, misalkan pas dicek NIK, misalkan tidak sesuai, tah, anu sesuai, nah dilebetan di kolom kuning, kan ada eta NIK, nah eta teh kanggo perbaikan, pilih namina tidak sesuai, anu sesuai, nah berdasarkan Disduk teh anu ayeuna sami anu nu ayeuna tah dilebetkeunana anu perbaikanana di kolom kuning. Mau nami mau nik gitu nya lebetan di dinya, mau pekerjaan silakan dilebetan di dinya. Mohon leres. Kalau nik Waalaikumsalam, mangga Pak. Mangga Pak Uden. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Inten Bu, contoh kasusnya Billy ayah, tapi dasar kapendak. Upami Bu, ayah Bu. Ya. Oh, ayah Bu, di kasep katinggal. Aduh, itu eta saya gambarna. Jentre. Nah, ayah. Ayah contoh kasus kieu Billy di data nu aya ayeuna nya anu tos disebar ka desa. Nah, kemudian kapendak jalmi eta teh ngalih pindah domisili lah. Nah, di salah satu desa mamana di desa di masih di wilayah urang keneh panginten. Tah eta ke upam tapi layak keneh anjeunna petani tembakau keneh pamina. Tangkena nah di desa anu ayeuna diusulkeun baru atanapi kumaha tah panginten gitu. Paling oge pinten lebetkeun we heula dina kolom tah merenan lamun misalkan reres-reres tos ngalihnya. Terus ngalih misalkan sesuai berarti kan dilebetkeunana di kolom nu verifikasi kan aya nik, aya nama, aya alamat, terus aya pekerjaan di situ. Kang lebetkeunana. Kalau misalkan tadi mohon pasokan teh janten kieu Bu meureun kan diisi ku desa tersebutnya eta pindah pamana pindah we tidak akan diisi upama betul tidak nama kan eta nama. Cuma kan ke di desa yang lain, paman ke desa nusanes, tapi eta masih kena iya layak untuk dibantu. Apakah masuk ke usulan baru desa nu ayeuna gitu maksudnya? Masuk nah. Desa usulkeun deui, painten ti desa nu baruna kan. Ya berarti di usulan baru paintennya.
Jadi itu nah di keterangan Kang. Misalkan itu kan dina kuning kan aya didamelkeun kolom hijideunya bahwa keterangan pindah ke desa anu. Nah, kayak ku desa anu misalkannya diusulkan di bawah misalkan usulan baru pindahan misalkan dari di keterangan anak pindahan dari desa anu gitu Kang. Nah, itu Mohon sesuai atur dengan nuhun, Bu. siap, Mohon. siap. Betul. Mangga pilih edik. Kalau tidak sesuai dengan kalau nik tidak sesuai, masuk data tidak sesuai. Atasnya kawit nama tos rada bingah Bu pada asih nu di perpal kirang langkung 170. Soalnya mayor nucan pernah mampi bantosan tapi rada puyeng aya nama saatos aya syarat TKS. Mohon Kang anu pada asih perintahnya kemargi aturan anak untuk saat ini harus terdaftar di DTKS perintahnya wayah nawe penginten makanya kan upami raras layak dia tidak mampu atas pekerjaan buruh tani tembakau ajengkeun we ka DTKS mudah-mudahan tahun payun masih keneh aya ieu-na non teh bantosan BLT DBH sehat na penginten janten upami ka payun anjeunna penginten terus lebet ka DTKS palingnya kitu penginten Kang. Lok muhunya sinyal Kang manawi atuh ayeuna masuk naon Kang nu eta di chat we anu bade ditaroskeun anak anu kirang upami sinyalna awon dicobi we di chat teh mangga aya deui bilih aya anu kirang bilih aya nu bade ditaroskeun deui mangga tapi tos paos sadayana nik we nya Bu ngajuna kanggo verifikasinya ada Kang nik we cenah acuanana mohon Kang ini nik we misalkan nikna makanya kan misalkan ketika dicek niknya udah sesuai atau belum misalkan gitu tidak sesuai nah berarti upami tidak sesuai nah nik anu sesuai na nu mana nik anu sesuai na diserat di kolom yang kuning gitu Kang pilih aya ketika dicek nikna tidak sesuai atana pinami na tidak sesuai gitu alamatnya tidak sesuai mangga di kolom yang itu di seratna anu sesuai na jadi di kolom anu kuning mah anu sesuai nanya anu sesuainya anu saat kondisi saat ini misalkan tadi nama buruh tani tembakau ayeuna mah henteu kapungkur mah alamatna di itu ayeuna henteu tapi nama pas Rupi nama pantos nampi data upami aya nu teu acan masuk panginten masuk data baru mohon raras upami aya anu teu acan lebet tapi dia sesuai dengan persyaratan dia buruh tani tembakau atau buruh pabrik DTKS nikna sesuai dengan data adminduk mangga Kang lebetkeun we di usulan tapi dihandapna nya dihandap di paling bawah saatos daftar nama nu sanes lebetanana di kolom kuning. Mangga pilih aya deui upami eta masuk eta upami ke Excel asal tentunya enggak ada surat ya priwe ku patatan gitu
Jadi email aja. Tapi tadi sih. Ya prioritas. Bapak Ibu kanggo hasil perpalnya, kanggo hasil perpal upami sokupinana upami sopayeuna painten kintun kana japri ka patatangnya anu Excel anu hasil perpal Bapak Ibu. Tah upami misalkan hard copy-na nu tos dipawis ku Pak Kades, ditawis ku petugas perpal berita acara, terus misalkan BNBA yang anu ditawis oke. Oke, wiatkeun we ka teman-teman TKSK. Pilih watos, pilih tebih ke kecamatan. Nyungkeun dibantos ya teman-teman TKSK pendamping. Siap. Kanggo koordinasi pilih watos, pilih kedah ngaringking di desa ka dinas sosial mah. Nu kanggo usulan, Bu. Siap, Bu. Ya buah dua hadir. Jadi anu kanggo perpal seperti mah langsung di Excel-keun we, Bu. Mohon, Excel-na kan aya kanya, Excel-na. Nah, Excel-na kan dilebetkan kita Excel. Nu kieu ya hard copy-na gitu, tah seperti kieu kan ku abdi di print gitu. Mohon. Mohon asalkan dikintun kepadatan hasil verifikasi ieu mah. Mohon. Nah, kanggo usulan anu aya tawisan Pak Kuwu di dieu kasihkeun ka TKSK. Mohon apa eta dihandapna Kangnya anu kamu usulan dihandapna di seratna tangke kan meureun ditawis ku Pak Kuwu nya. Tah ari anu hard copy nama painten eta nya kasihkeun diwiatkeun lah ka TKSK bilih tebih nya. Kecuali lamun Akang sadayana painten kararasan nuju ka dinsos mangga eta mah bade didupikeun. Pamit teh cenah bade ka TKSK mangga gitu nya. Tah anu eta nama anu Excel-na nya anu Excel-na anu diketik ku Excel. Tah kintun kana japri ke patatangnya. Patatang. Mohon. Ya, Ibu, siap. Tidak layak DTKS. Terus jantan yang sudah kalau jadi meskipun data yang sudah ada kalau tidak masuk DTKS jadi tidak layak masuk yang baru. Terus anu pami Agustus baru itu yang DTKS yang sudah terdaftar DTKS sesuai persyaratan dia buruh tani tembakau, buruh pabrik tembakau. Terus daftar kependudukanana udah sesuai dengan Disduk Capit. Kade misalkan ngusulkan baru ari indikna tadi lebetannya kade. Kayak mau di materiasa diproses di DNA nya. Nanti kan usulan baru nanti kan di sini juga diverifikasi lagi, dipadankan dengan Disduk lagi gitu. Terus mau segala dipadankan baru nanti diputuskan untuk sebagai calon penerima dan ditetapkan oleh SK Bupati. Gitu pendan Bapak Ibu mangga pilih aya deui. Desa Sukasari eueuhnya biasana mah eta tempatna. Nya ka mana atunya? Nya kawinna sok aya Bu Desa Sukasari soalna khusus di wilayah Kecamatan Tanjung Sari Sukasari mah eta didamel agrona gitu tempat pengrajin gitu sadayana mohon. Kecamatan Sukasari. Malihan mah kan ketua itu naoge didinya APTI naoge Asosiasi Petani Tembakau Indonesia. Lamun tiasa mah abdi lamun lebet mah lebet ke DTKS abdi oge tiasa pengintanya Bu. Kumaha Kang? Eta buruh tani tembakau teu. Ih nya abdi mah petani tembakau sareng tembakau hitam. Payak kumbuh. Sareng payak kumbuh. Tukang ngarokok. Kudut mah dan kudu buruh tani tembakau sareng gitu. Sanes sapertos abdi gitu pengrajin kan abdi tukang ngeureut Bu pengrajang biasa DTKS teh henteu nu mawi kumaha mun aya rekan abdi anu lebet sanes anu rekan abdi anu lebet DTKS biasa tapi pengrajin anjeunna
Ya mangga ajangkeun gitu. Nah, hari gitu mah lur bisa. Buruh tuh, tani tembakau. oke. Nah itu kumaha apa Arya nu tukang ngeuretan tembakau molah nya. Nya tiasa kan eta sami. Ya, Sami mangga gitu. ajangkeun ari DTKS mah benar pekerjaan dan pengolah tembakonya. Mohon lebet DTKS. Silakan DTKS, Bu. Dengan pekerjaan pengolah tembakau ya. Pengolah tembakau silakan diusulkan. Diusulkan. Pak. Mohon, Bu, Pak, siap. Pasti seueur di data pengolah tembakau. Gak apa-apa pengolah tembakau, misalkan tukang ngeurutnya, tukang ngeureut tembakau, meskipun bukan tani, tapi itu yang berkaitan dengan dengan pengolahan tembakonya. Silakan untuk diusulkan. Asal tadi salah satu syarat yang utama adalah DTKS. Syarat mutlak itu DTKS. Janten sadayana di daerah abdi mah Pak, Bu. Di awal melak, dugi ka manen, dugi ka ngeureut ku anjeunna gitu. Gitu di daerah abdi khusus kanggo bako beureum, kanggo bako beureum. Di borong sedayana orangnya. Pengolahannya. Pada ngarokok bako beureum mah. Bako Tapi bodas mah tadi kan punten unggul, ya, kala yang jam DTKS ya, mohon yang DTKS. Karena nanti kalaupun diusulkan akan terfilter lagi, yang non DTKS mah dikeluarkan. Naon bako na terjadi para layang. Mangga pilih aya kene. Tapi yang tidak mampu ya Pak, yang tidak mampu diusulan besar, anu malak, anu ngeureut, anu ngalah, anu tapi beungan ulah. Sanaos DTKS ari besar mah ulah ya. Eta anunya seperti abdi we ieu mah tiba-tibanya Bu. Contohna aya rekan abdi di awal melak anjeunna petani tembakau melak terus ngeureutna ku anjeunna tapi didamel di desa kumaha? Tembakau Kang. Buruh tani. Buruh tani tembakau. Ongkon nama dia tiasa seperti tukang ngeureut kumpul buruh. Tani tembakau buruh. Dengan kata tosanana teh buruh tani tembakau atau buruh pabrik tembakau. Nah, kalau macu kadinya atau buruh dan tembakau mah ieu mah Bu anu dataan di dinas sosial ieu bakal kaperifikasi sadayana bakal kadelet naon margina ieu petani plus pengrajin tembakau Bu tukang ngeureutna gitu. Cuman ada beberapa orang yang bekerja di pabrik tembakau khususnya tembakau mole yang ada di daerah Desa Pasigaran di Pak Haji Rawing. Cuman beberapa orang gitu. Dan kalau mengacu pada buruh petani tembakaunya siapa? Sama gitu. Jangan kira lah. Yang terkait itu intinya terdaftar di DTKS. Silakan diusulkan saja yang terkait dengan pengolahan. Ya. Siap. Yang siap, intinya Pak. DTKS, Siap. kemudian data kependudukannya itu valid di online Kemendagri. Ya. Siap. Tidak mampu, tidak mampu. Mana ya deh? Maka DTKS pada waktunya. Kelebet DTKS tapi jaminan terus. Bahkan jika memutuskan udah awak aduh. Jaminan DTKS status dia tidak layak ya. Nah, maksudnya kalau misalkan dalam DTKS status nggak buruh tani dan layak. Nah, di kepolisian Karena untuk saat ini belum bisa. Ya, bayana untuk saat ini belum bisa kalau misalkan non DTKS DTKS mah. Nah, setuju gitu Pak. Ya kene gitu. Terus kebun balkon lagi Peralayang di Batu Dua, Desa Jayamah, Kecamatan Situmah.
Da kebun bakona terus diantar karena di Batu 2 Desa Jaya mah. Ya udah, di itu aja Bu, di delete aja kalau memang belum. Mau di delete lebetkeun ulang hari masuk DTLKS mah. Mana mah jadi buruh tani ya Kang. Buruh tani tembakau itu buruh tani dari Pak Aparat Desa mah wawakan acan aya itu dasar aturan petani tembakau. Izin Ibu Bapak sadayana. Enggak bisa. Bansos. Biasa yang ingin bantah sampai PNT biasa. Izin Bu, Bapak, Bu Haji punten nya. Ieu sapertos abdi sanaos damel di desa oge kitu punten janten anu di damal ujung tombak kanggo perekonomian abdi mah sanes di desa puntennya ukur tukang tani, tukang ngareureut bako Bu. Punten sarasna mah biasa berkembang teh naon lamun urang ngacukanu upah gitu, gaji gitu. Di desa aduh sabaraha gitu. Dacan dipotong ku BPR oge saya Pak. Leres gitu. Lamun teu sasana bertani tembakau gitu khususnya abdi ke alaman abdi mah terlebat TKS gitu mau biasa gitu mau biasa tuang gitu Pak gitu janten bukan berarti buruh jadi masyarakat usi di desa abdi mah sasatna nya sami kumaha atau bisa dikategorikannya tinu pencarian teh tinu masalah tembakau gitu eta teh dari contohnya abdi tiasa nya buburuh opo gitu mantosan batur gitu atanapi nu abdinya lirah gitu. Ya, karena memang ini program, tentu dalam pelaksanaan itu ada aturan-aturan yang menaunginya. Jantan abdi terbiasa ngalanggar. Sasaran itu adalah buruh pabrik, buruh tani tembakau dan atau buruh pabrik rokok atau pengolah tembakau. Jantan upami misalkan ada warga yang di TKS, kemudian belum mendapatkan bantuan, tapi tidak bergerak di sektor itu, tidak bisa karena sasarannya spesifik di bansos ini mah yaitu buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok. Mohon. Di aturan di PMK 215-nya. Mohon Raras. Mohon. Sip, sudah jelas. Eta mainannya kemana? Siap Bapak, siap. Nanti Pak Intan komunikasi lah sama Pak Tatangnya upami nu operator CNJ mah tos teu birit deui sama Tatangnya. Eta Pak Intan Bapak Ibu sadayana anu dipihormat hatur nuhun karena kehadiranana di virtual meeting ini dan hatur nuhun atas saran masukan terutama nanti tindak lanjut atas pertemuan ini untuk bisa dilakukan secepat mungkin sehingga proses pelaksanaan penyaluran bisa lebih cepat lagi. Hatur nuhun. Sadayana hapunten tangtosna dina penyelenggaraan Zoom ini banyak kekurangan terkait dengan teknis, mohon maaf. Sama-sama Pak. Sadayana mangga urang sami-sami tutup agenda kegiatan Zoom meeting ini dengan membaca hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadaya. Waalaikumsalam. Sami-sami Bapak. Punten di kamerana diaktifkan sadayana kanggo foto. Sadayana on cam kan. Sadayana. Ya di on cam kan nyuhun. Kang Suyud itu tuh TKS Tanjung Sari. Beda loyo dan keluar siltap. Ada 4 slide ya. Ya. Kang Asep, ya Kang Uda datur nuhun. TKS Ujung Jaya ta. TKS yang lainnya datur nuhun Kang Indang. Mana kaduna. Ayah Tanjung Sari, Kang Sujud ada. Ya, ada Kajaya. Aya. Kang Ajat aya, Kang Ajat. Kang Ujang. SK Meneherang. Ya. Ada ya? Apa pamul tadi? Meneherang. Ya, ada. Pak Indang. Ada 4 slide ya. 4 slide. Iya.
kayaknya dasar kerdiknya. Verbal. Ciptasari pemulihan atur nuhun teh Ike ransa kalong. Gadis. Saya ya udah. Bos, atur nuhun atau sadayana. Atur nuhun. Kamu udah 2 kali, Pak. Rudin no herang nuhun. Herang eta. Ayo ngopi. Rudin ka dia tah. Oh, kan dia. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Enggak berujung saya. Yo, mangga kasadayana. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.